Udah ada belum ya? Udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, sebentar. Ini kalian bisa nggak bisa ngechat nggak nanti? Masih disable? Belum bisa, Kak. Oke. Oke, udah sekarang kayaknya udah nih. Kalau misalnya nanti ini. Fir, ini aku udah kelihatan belum ya di device kamu? Udah kok. BTW ini yang mau on cam boleh on cam aja soalnya biar seru aja. Biar lebih interaktif boleh ya yang mau on cam. Hari Minggu ini temanya ini apa? Kayak building favorit gitu. Aku pilih ini yang di Paris itu soalnya ya gitu deh. Buat teman-teman yang mau on cam boleh banget nih temenin kita ya. Iya nih teman-teman, boleh banget nih buat on cam. Biar lebih seru lah pelajarannya, biar nggak boring. Yuk, on cam yuk. Benar banget Kak. Ditunggu yang mau on cam ya. Oke, kayaknya kita harus perkenalan dulu deh Kak. Yuk, kamu dulu aja deh, coba. Oke, semuanya semuanya kenalin. Nama aku Firna. Aku sekarang mahasiswi di Undip gitu. Sekarang Kariska. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rizka. Aku sekarang mahasiswi di UGM, teman-teman. Semangat kalian ya. Ya, ada yang mau ke UGM atau mau ke Undip gak? Nih, yang mau UTBK-nya, kuliahnya. Coba dong di chat atau enggak on mic aja. Gak apa-apa. Ada, Kak. Ada. Kemana tuh, Mira? Kenapa? Pengen dulu aja sih, Kak. Nggak apa-apa, mantep sih. Oke, kayaknya kita mulai sekarang aja ya, biar waktunya lebih ini. Wah, ada yang on cam nih, seru banget nih. Udah ada yang nambah on cam. Oke. Em, kita sekarang bakal bahas tentang pernyataan benar atau salah. Jadi di sini nanti kita bakal ada materi, sama ada latsolnya juga. Materinya bakal dibahas sama aku, dan latsolnya sama Kariska. Nanti teman-teman kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau nanya, atau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh langsung aja on mic, atau enggak chat, santai aja ya. Kita kayak teman aja gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi ini tuh materi di UTBK, salah satu materi penalaran umum yang nantinya tuh bakal sering banget, pasti selalu ada ini tuh pernyataan benar atau salah. Jadi terus kadang orang tuh kayak nge-skip ini, padahal ini tuh penting gitu. Oke, aku mau bahas ini important important basic you have to know. Jadi sebelum kalian isi-isi soal nih, aku bakal tunjukin ke kalian di dalam ini tuh ada pernyataan sama ada argumen. Nah, kadang orang-orang tuh
belum tahu spesifiknya tentang apa sih pernyataan sama argumen itu. Nih, kalau pernyataan ini, BTW ini kursor aku kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, Kak. Oke. Nih, kalau pernyataan ini yaitu sebuah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Jadi, pokoknya kalimat itu bisa kita nilai, itu tuh apakah itu benar, apakah itu salah. Meskipun salah juga tetap itu disebutnya pernyataan. Nah, kan ada pertanyaan, ada pernyataan nih. Kalau pernyataan itu kayak kalimat aja, sebuah kalimat yang dapat, meskipun pertanyaan juga kalimat, cuman itu kalimat tanya. Nah, kalau misalnya tentang apa di konteks ini kita sering pakainya pernyataan. Nah, di pernyataan ini juga selain pernyataan ada argumen. Nah, argumen ini sebuah kalimat yang memiliki komposisi utama, klaim, dan premis yang mendukungnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi di dalam argumen, kalau misalnya kita mau berargumen, itu tuh selalu ada klaim. Klaim tuh kayak ada, apa ya, sesuatu yang kita simpulkan atau sesuatu yang kita pegang, dan nanti itu harus diikuti sama premis yang mendukungnya. Premis itu kayak ada kalimat lagi yang mendukung bahwa si argumen yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Disebut argumen karena mempunyai premis pendukungnya. Nah, sampai situ gimana? Ada yang bingung nggak? Atau aku kecepatan bilang aja di chat, atau mau uh, on mic juga gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak sampai situ? Contoh buat klaim itu kayak gimana, Kak? Oke, yang klaim ya. Nanti kita bakal bahas di situ. Kita bakal nanti di slide selanjutnya ya. Nanti di slide selanjutnya aku bakal ada contoh soal, terus ada juga gimana sih cara nentuin mana klaim, mana premis pendukung, karena itu bakal relate sama soal-soalnya. Oke, tunggu. Nah. Ulang dong, Kak, baru join soalnya dari Xiaomi. Dari Acil juga. Oke, aku ulang singkat aja ya. Pokoknya, maaf mau nanya, ini baru mulai atau udah dari tadi? Ini baru mulai kok. Nih, aku ulas singkat aja ya, sekalian memperjelas ke teman-teman yang tadi. Jadi kalau pernyataan ini, itu sebuah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Jadi kita harus bedain mana pernyataan sama pertanyaan. Pertanyaan juga sebenarnya kalimat, cuman kalimat itu merupakan kalimat tanya. Sedangkan pernyataan, itu tuh kalimat yang bisa kita lihat atau bisa kita nilai benar salahnya. Misalnya nih, bangunan itu berwarna putih. Itu kalimat atau bukan? Kalimat. Ya benar, soalnya kita bisa cek nih, apakah bangunan itu putih atau hitam. Kalau misalnya salah juga tetap kalimat, karena emang itu bisa dinilai. Kita bisa lihat apakah benar atau salah. Itu kalimat. Nah, itu pernyataan, itu udah masuk pernyataan nih. Nah, sedangkan kalau argumen, kita tuh kayak selewat tuh pernyataan sama argumen tuh sama, padahal itu beda, jelas banget beda. Nah, kalau argumen ini kayak sebuah kalimat tapi memiliki komposisi klaim sama premis yang mendukung. Klaim itu kayak kayak apa ya? Kayak sesuatu yang kita pegang teguh nih. Jadi kita tuh mau nyampein sesuatu, nah itu namanya klaim. Nah, dalam kalimat penyampaian sesuatu itu harus ada kalimat lagi yang mendukungnya. Nah, itu disebut argumen. Kalau misalnya kita mau nyampein sesuatu, misalnya apa ya, kayak bangunan itu mewah, terus nggak ada lanjutannya, itu berarti bukan argumen karena tidak diikuti oleh premis yang mendukungnya. Kalau misalnya argumen tuh bangunan itu mewah, kadang dilengkapi dengan aksesoris atau enggak bangunan-bangunan yang apa-apa, pokoknya yang mendukung bahwa kalimat itu mewah. Nah, itu namanya argumen gitu. Sampai situ paham nggak tadi yang ketinggalan? Jadi kayak pertentangan. Enggak, justru argumen itu ada satu kalimat yang harus didukung sama kalimat lain. Jadi kalau misalnya ada kalimat aja, tapi nggak didukung, itu namanya bukan argumen. Jadi kayak kita tuh nggak bisa nih bilang, wah argumen dia bagus. Kita cek dulu apakah sesuatu yang dia sampaikan ada premis yang mendukungnya nggak gitu. Oke, kalau misalnya kecepatan bilang aja ya. Aku emang ngomongnya suka cepet. Argumen tuh sama kayak pendapat gak sih? Coba, argumen tuh sama nggak sih kayak pendapat? Kalau misalnya argumen tuh
ada premis yang didukungnya. Nah, kalau pendapat itu kayak satu yang apa yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Misalnya kayak kita nanti aja kita cek aja nih apa latihan soalnya deh biar kalian tahu apa bedanya sama pendapat. Oke, kita next dulu aja. Nah, aku punya beberapa latihan sedikit-sedikit gitu nih. Nih, aku mau jelasin ke kalian. Di sini ada pernyataan dan ada juga non pernyataan yang lawannya. Nah, sebentar guys, aku mau coret-coret. Nih, di sini ada yang namanya, bentar guys. Aku mau sambil nulis, jadi kayak harus di ini dulu nih layarnya. Nah, search. Oke, nih di sini ada yang namanya pernyataan sama non pernyataan. Nah, kalau yang non pernyataan itu ada yang kalimat perintah, ada yang kalimat pertanyaan tadi. Kalian udah tahu ya, kalimat perintah itu sesuatu yang menginstruksikan atau biasanya di akhirnya ada tanda seru gitu. Kalau pertanyaan ya kalimat tanya gitu, yang awalan apa, di mana gitu, kalian tahu sendiri ya. Nah, aku mau tes nih. Kalau misalnya nih di sini nomor 1 ada sesuatu, badan gue gemukan nih. Itu masuknya pernyataan atau non pernyataan? Pernyataan. Kenapa? Bukan kalimat perintah, bukan juga pertanyaan. Bener sih, nggak salah juga. Keren-keren. Tapi kenapa nih? Maksudnya alasan kamu didukungnya tuh kenapa? Kalau selain itu, selain perintah, selain pertanyaan, alasan kamu pilih itu apa? Kenapa pernyataan? Ada yang punya jawaban lain nggak? Coba aku lihat chat ya. Karena bisa dinilai benar salahnya. Nah, itu dia. Pokoknya pernyataan itu bisa dinilai benar salahnya. Di sini badan gue gemukan nih. Tinggal lihat aja nih badannya gimana, gemukan atau enggak gitu. Jadi ini tuh maksudnya kok nggak bisa ya? Oh ini. Pernyataan nomor 1. Oke, nomor 2. Bali adalah sebuah kota di Indonesia. Apa tuh? Pernyataan atau bukan? Kenyataannya. Pernyataan. Wah, banyak banget nih yang jawab pernyataan. Semuanya benar. Keren. Benar banget nih. Ini tuh namanya pernyataan. Karena Bali adalah sebuah kota di Indonesia. Ya, kita cek aja benar nggak. Kalau meskipun itu salah misalnya ya, kalau misalnya salah juga itu tetap masuk pernyataan karena emang bisa dinilai aja benar salahnya gitu. Misalnya nih, kalau misalnya aku kasih contoh nih di sini, aku contoh dadakan baru kepikiran tadi. Misalnya gini nih. X sama dengan 2. Itu kalimat atau itu pernyataan atau non pernyataan? Kalau X sama dengan 2. Baru kepikiran. Pernyataan. Kenapa pernyataan? Kenapa pernyataan? Karena bisa benar salahin. Bisa dinilai benar salahnya. Terus benarnya di mana menilai benarnya? Di non pernyataan. Non benar, jawabannya itu non pernyataan, bukan pernyataan. Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa itu non pernyataan? Kalimat perintah. Ini non pernyataan. Ada yang tahu nggak kenapa itu? Nggak bisa dinilai kebenarannya atau usahanya. Iya, soalnya kan kita nggak tahu nih X-nya gimana kalau X-nya -1000, gimana kalau X-nya 50. Kita kan nggak tahu pasti ya itu berapa. Jadi Berarti X-nya belum tentu 2 ya, Kak? ya,
karena kita nggak ada sumber kan, di mana coba kita mau cari X, karena nggak ada kan, gitu. Nah, jangan terjebak nih di UTBK ini, kayak soal-soal tuh suka banget nih nyebak, kayak hobi banget. Jadi kayak kalian hati-hati ya, jangan terjebak kayak tadi. Sekarang matikan handphonenya, pasti ini udah tahu semua sih. Apa? Aku tertipu. Iya, benar. Kalimat perintah, benar. Jadi ini Perintah. benar banget. Jadi ini non pernyataan. Oh, ini rebus mie dalam 600 cc air mendidih selama 5 menit sambil diaduk. Coba itu apa? On mic dong kalian, biar seru, biar rame gitu. Aku suka keramaian. Non pernyataan. Bener banget, non pernyataan. Karena ini tuh perintah. Kayak resminya. Jadi berarti non pernyataan. Misalnya komik ya, biar seru. Kayak nggak apa-apa, berisik aja. Aku suka yang berisik. Oke, sekarang yang nomor 5. Ayo pergi ke New York. Itu apa? Ayo pergi ke New York. Non pernyataan. Bener banget nih, non pernyataan. Kalian kayak latihan soal ini, misalnya kalian nih ketemu di jalan, ada tulisan apa, kayak ini pernyataan atau non pernyataan gitu. Jadi kayak biar apa ya, dilatih aja gitu, ngelatih aja, meskipun kayak sepele, tapi ini tuh berpengaruh gitu. Aku saranin kalian kalau misalnya gabutnya di jalan nih, atau di mobil, atau lagi nunggu antrian apa, mending kalian kayak amati aja gitu, baca apa, ini pernyataan atau non pernyataan gitu. Nomor 6, virus bukanlah makhluk hidup. Itu masuknya apa? Pernyataan, Kak. Bener. Nah, ini udah jago-jago nih kayaknya, kalau udah pernyataan atau non pertanyaan. Oke, kalau udah jago-jago kita next. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, nggak? Kayaknya ini udah pada bener-bener nih, cuman tadi kekecoh yang X sama dengan 2. Yang itu. Kalau nggak ada yang on mic atau nggak ada yang nanya di chat, lanjut kata Jaid. Oke, sekarang yang ini, argumen sama non-argumen. Tadi kita udah ngomongin ya, pernyataan sama non-pernyataan. Sekarang kita ulas yang argumen. Soalnya yang pernyataan udah pada ngerti. Cuman terjebak aja satu ya, nggak apa-apa. Nah, argumen sama non-argumen. Nih, tadi kita ulas balik ya, argumen itu tadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada apa aja di argumen? Suka pakai claim sama premis pendukung. Benar. Nah, kalau misalnya ini tuh, argumen tuh, kalau misalnya kita mengklaim sesuatu, harus ada kalimat yang mendukungnya. Gitu. Sekarang aku mau tanya nih, yang nomor 1. Semua tim basket Garuda memakai kaos hitam. Agung adalah anggota tim basket Garuda. Jadi Agung memakai kaos hitam. Aku mau nanya mana, ini tuh argumen atau non-argumen? Coba itu dulu deh. Pemanasan. Argumen. Yoi, benar. Ini rame di chat. Tapi yang on mic gak rame. On mic dong kalian kalau bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini yang di chat rame banget nih. Argumen benar. Nah, yang jadi premis atau yang jadi klaimnya mana? Aku mau tanya yang klaim dulu. Coba, mana klaimnya? Yang jadi Agung memakai kaos hitam. Iya, benar banget nih. Jadi Agung memakai kaos hitam. Aku warnain warna merah deh yang klaim. Terus kalau premis yang mendukungnya itu yang mana? Yang semua tim basket Garuda memakai kaos hitam. Benar, ditambah juga ini Agung adalah anggota tim basket. Soalnya kan di klaimnya juga ada Agungnya, berarti itu termasuk yang mendukung juga gitu. Jadi ini tuh premis yang mendukung. Aku warnain ungu. Oke. Ungu, aku kasih ini deh. Kalau ungu itu premis pendukung. Kalau merah klaim. Jadi ini berlaku ke semuanya ya nanti gitu. Coba, ada yang bingung nggak kenapa si
si Jadi Agung memakai kaos hitam itu klaim, sedangkan yang lainnya itu pendukung. Ada yang bingung? Atau udah paham nih? Masih bingung sih Kak, kata Xiaomi. Xiaomi, oke. Oke, kalau bingung aku jelasin lagi. Aku jelasin. Nah, kalau misalnya klaim itu sesuatu yang mirip-mirip kesimpulan. Jadi Agung memakai kaos hitam itu tuh sebuah klaim di mana kita itu menempatkan Agung memakai kaos hitam. Jadi kayak ya Agung memakai kaos hitam. Terus kenapa? Terus apa premis pendukungnya? Nah, didukung oleh ini semua tim basket Garuda memakai kaos hitam. Nah, ini didukung kan? Si kalimat ini didukung sama yang semua tim basket Garuda memakai kaos hitam. Terus kenapa pakai kaos hitam? Karena Agung ini adalah anggota tim basket Garuda. Nah, kan di sini ada intinya semua tim basket Garuda memakai kaos hitam. Sedangkan Agung adalah anggota tim Garuda. Jadi, nah klaimnya tuh jadi Agung memakai kaos hitam gitu. Kesimpulan, nah iya benar, kesimpulan. Oh, paham Kak, makasih. Ya, pokoknya kalian harus nih peka sama kata awalnya nih. Oke, kalau misalnya udah paham, kita lanjut ke nomor 2. Plastik berbahaya bagi lingkungan, karenanya jangan membuang sampah plastik sembarangan. Nih, mana yang klaim, mana yang plastik berbahaya bagi lingkungan itu masuknya premis pendukung atau klaim? Premis. Kenapa? Premis pendukung. Kenapa? Masuk ke klaim bukan sih? Apa? Masuk ke klaim bukan sih? Coba nih, ada yang premis, ada yang klaim. Gini, kan ini plastik berbahaya bagi lingkungan. Karenanya jangan membuang sampah plastik sembarangan. Menurut kalian yang jadi klaimnya itu yang mana? Ini ada dua aliran nih, ada yang premis, ada yang klaim. Nah, yang benar ini plastik berbahaya bagi lingkungan ini masuknya ke premis. Nih. Tadi tuh premis warna ungu ya, warna ungu. Nah, karenanya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini tuh klaim. Kenapa? Warna merah ya. Kenapa? Ini yang jadi pendukung tuh karena kan gini nih, yang jadi premis tuh karenanya kita harus peka sama kata di awal. Nah, karenanya jangan membuang sampah plastik sembarangan. Terus kan kayak kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Ya karena didukungnya itu karena plastik ini berbahaya bagi lingkungan. Jadi itu yang jadi pendukungnya. Gitu. Paham nggak? Kayak penegas gak sih? Oh iya, kesimpulannya ya. Klaim itu ditandai dengan kata hubung nggak sih, Kak? Kan ada kata jadi, karena. Nah, iya, itu salah satu petunjuknya. Iya, kayak gitu. Tapi nggak semua. Cuman ada salah satu petunjuknya itu didukung sama kata hubung kayak jadi, karena, gitu. Sekarang nomor 3 deh. Kita ini. Yogyakarta memiliki puluhan museum yang menyimpan unsur-unsur sejarah. Setidaknya 37% museum di Yogyakarta atau 5% jumlah. Nah, itu. Menurut kalian itu argumen atau bukan? Non Bukan. Non. Non fix, Kak. Oke, bener banget. Ini tuh bukan non argumen. Kenapa? Nggak ada klaim sama nggak ada premis pendukung kan? Jadinya apa? Kalau bukan non argumen, jadinya ini apa? Apakah pernyataan atau kalimat perintah atau apa? Pernyataan. Oke, bener. Jadi ini tuh bukan argumen. Pokoknya ini bukan argumen. Bener banget nih. Karena nggak ada klaim-klaim atau premis-premis yang menyatakan salah satu dari mereka gitu. Non argumen. Aku bawa aja deh. Nih, sekarang yang nomor 4. Pernikahan paksa kepada anak di bawah umur harus dihentikan sehingga berdampak buruk pada kesehatan mental dan juga melanggar hak asasi manusia. Itu apa? Argumen ya. Non pernyataan. Non pernyataan. Non pernyataan apa non argumen? Non argumen. Argumen. Nah, sekarang argumen atau non argumen? Non argumen. Kenapa?
nggak ada klaimnya. Ada klaimnya. Argumen nggak sih? Kenapa tuh argumen? Nah, Sorry. karena ada klaimnya. Karena dampak buruk pada kesehatan mental itu juga klaim bukan sih, Kak? Kebalik. Ini tuh sebenarnya argumen, dan yang menjadi klaimnya itu ini harus dihentikan. Jadi kayak sesuatu yang kita ambil keputusan, itu namanya argumen, tapi harus ada kalimat pendukungnya. Nah ini kan keputusannya kayak pernikahan di bawah umur itu harus dihentikan. Nah itu namanya klaim. Kan kita ngeklaim harus dihentikan, gitu kan? Klaim tadi tuh, iya, ngeklaim. Nah terus nih pendukungnya, premis pendukungnya ya karena berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga melanggar hak asasi manusia, gitu deh. Gitu. Beda tipis nggak sih? Iya, makanya kayak gitu. Beda tipis. Makanya kalian harus kayak kedengarannya tuh argumen non argumen, kayak biasalah, kita juga sering ketemu di sehari, padahal itu ada etikanya ya, kayak ada aturannya gitu kan. Ay, buka jalo WA. Hmm. Tudo si Parjo. Pak, lahoro pargete ka mecek barang nekaktori buka mutu kaktori video hamunimu. Boleh di Si mute. Parjo yono tinggal ni ada. Pak, buka kamu juga terlaro par GTK. Macek barang dak. Oke. Kalau dong telepon udah, informasi aku udah. Oke. Oke. Lagi telepon apa ini? Kapirna responnya. Kapirna respon kenapa? Oke. Udah ya, udah ngerti semua. Nah, terus ada juga nih yang non argumennya. Tadi kan kalau kalimat non pernyataan tuh yang kalimat perintah sama kalimat pertanyaan. Sedangkan kalau yang non argumennya itu ada laporan. Nih, kayak tadi, yang ini tuh yang Yogyakarta memiliki puluhan museum, bla bla bla, itu laporan. Jadi kita tuh melaporkan nih di Yogyakarta itu ada museum, terus setidaknya 37% museum ini bla bla bla. Nah, itu namanya laporan. Jadi bukan non argumen. Nah, pokoknya atau enggak hasil dari penelitian di Amerika atau di mana gitu. Nah, itu maksudnya laporan, bukan argumen. Terus ada juga ilustrasi. Misalnya, kita nge-ilustrasiin di perpustakaan memiliki beberapa buku, seperti halnya buku jurnal, buku misalnya buku anak, atau buku romance, ya kayak gitu. Terus ada juga eksplanasi, misalnya. Banjir terjadi karena bla 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 bla. Nah, itu masuknya ke eksplanasi. Terus ada juga bukan penjelas. Nah, kalau bukan penjelas ini ada sesuatu yang kalian klaim, tapi si premis pendukungnya itu nggak berhubungan kayak gini nih. Misalnya misalnya saya memiliki beberapa tugas. Terus karena bumi itu bulat. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Berarti ini bukan penjelas gitu. Jadi bukan argumen kalau gitu. Terus nanti kalau kalian nih misalnya di sekolah atau sama teman-teman berargumen kan sering kayak gitu kan. Nah, lihat dulu nih apakah dia argumennya punya premis pendukungnya atau punya klaimnya. Nah, itu baru disebut berargumen. Jadi berargumen itu bukan sesuatu yang kayak asal ngomong aja, ada klaim, ada premis pendukung. Nah, sedangkan tadi yang pendapat itu kayak apa aja yang kita pikirin itu dikemukakan. Nah, itu pendapat. Kalau misalnya argumen itu harus ada klaim, apa nih yang kita klaim, terus ada juga premis pendukungnya gitu. Sampai situ ada yang nanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Baru lihat slide-nya ada 70, tenang. Ini nggak sampai 70, yang 70 kayak ininya loh, kayak template-nya. Sisanya, guys. Aduh, kalian ini ya. Enggak kok. Sepertinya aman, Kak. Mantap nih. Tadi yang eksplanasi tuh kenapa bisa terjadi tuh contohnya yang kayak gimana ya? Misalnya gini nih, banjir terjadi. Misalnya di kabupaten, di kota Jakarta terjadi banjir. Banjir ini bisa terjadi karena adanya penyumbatan atau apa. Nah, jadi pokoknya ngejelasin kenapa sesuatu bisa terjadi gitu. Gimana? Oh, tapi mirip-mirip sama yang ini ya,
sama yang argumen. Kalau argumen kan ada karena juga, cuman beda. Iya benar. Nah, bedanya itu bedanya tuh dari klaim. Kalau ya klaim. Jadi pokoknya kalau argumen itu kita ada sesuatu yang harus kita klaim, kayak tadi pernikahan dini harus dihentikan, yaitu klaim kita harus dihentikan gitu. Kalau eksplanasi itu lebih ke ya karena apa gitu. Emang hampir mirip, cuman bedanya di klaim. Terus tadi udah ngerti nggak yang nanyain pendapat, apa bedanya pendapat sama argumen? Udah ya, kalau misalnya udah aku mau next nih. Tinggal aku 2 slide lagi, nanti tinggal ke Kak Rizka. Ini ada satu kalimat manakah yang benar mengenai paragraf di atas? Nih, kalian baca dulu deh ini. Aku kasih waktu. Nah, pokoknya kalian nanti tentuin kalimat 1 apakah klaim atau argumen, kalimat 2 apakah klaim atau argumen, atau gimana? Coba aku kasih waktu 2 menit. Oke? Coba kalian baca. Oke, jadi jawabannya apa? A, B, atau C? Kok ini A semua ya? Aduh, aku baru ingat. Pokoknya A, B, C deh ini. Harusnya semua. C bukan argumen nggak sih? C. Bentar ya. Benar banget. Ini semuanya hampir jawab C. Semuanya hampir jawab C. Benar-benar keren banget. Bangga deh. Aduh, alhamdulillah feelingku benar. Aduh, ini pakai feeling ya. Benar tapi C. Nah, kenapa? Kenapa C? Ada yang bisa jelasin nggak sebelum aku ini? Karena tidak ada klaim dan terus nggak ada premis pendukung. Gile, mantep. Mantep sih. Nah, duain. Kamu tadi udah pakai feeling, terus diduain lagi. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Bener tapi jadi ini tuh namanya apa dong? Kalau bukan argumen itu namanya masuknya kemana? Ke laporan, ke ilustrasi, ke eksplanasi, atau bukan penjelas? Penelitian. Kok penelitian? Ini nggak ada penelitian. Artinya, ya laporan, bener banget. Jadi ini masuknya laporan dan jawabannya yang C. Mantep banget nih. Laporan, oke, semuanya udah jawab laporan. Next, nih, slide terakhir sebelum ke latihan soal sama Kariska. Nih, mendiagramkan argumen. Nih, jadi ini tuh cara mainnya, asik cara mainnya nggak tuh? Cara mainnya tuh, bentar aku mau pakai cara-cara tuh gimana sih? Nih, jadi si argumen itu bisa didiagramkan dengan cara kita tarik panah. Tarik panah. Jadi ada bentar. Nih, jadi kita tuh kayak tarik panah gitu loh. Kayak misalnya ini 1, 2, 3. Terus ditarik panah gini nih, pakai panah. Nah, ini tuh kayak nyambung nggak sih gitu. Misalnya gini nih, aku contohin ya. Semua penyeberang jalan menggunakan zebra cross. Nah, ini tuh ke 1 ya. Ini kalimat 1. Joy penyeberang jalan. Nih, kalimat 2. Oleh karena itu, Joy menggunakan zebra cross. Kalimat 3. Nih, kalau misalnya yang ini, 1, 2, 3 ini kayak nyambung aja gitu. Dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 tuh nyambung, ada keterkaitannya. Sedangkan kalau misalnya kalimat yang ini, yang 1, 2, 3 yang ini, bisa jadi 1 tambah 2, terus ketiga nyambungnya gini. Atau bisa jadi 1 nyambung ke 3,
2 juga nyambung ke 3, cuman nggak ada korelasinya antara 1 sama 2 gitu. Nah, misalnya nih, aku sekarang yang ke 1. Bentar aku hapus dulu ya biar aku contohin ya nomor 1, nanti kalian yang nomor 2 isi sendiri. Nih, semua penyeberang jalan menggunakan zebra cross. Oke, kita keep ya. Kalimat 1 tuh menggunakan zebra cross. Joy. Nah, ini tuh masuknya ke premis pendukung kan. Nah, terus Joy penyeberang jalan. Oleh karena itu tuh claim. Jadi kayak claim gitu. Nah, claim ini disimpan di akhir pokoknya nih. Di sini di akhir, di sini juga di akhir. Nah, sekarang kita tinggal tentuin apakah kalimat 1 sama kalimat 2 ini berhubungan. Kalau berhubungan, tinggal kasih plus, atau enggak kalimat 2 ini baru bisa kalimat kalau misalnya ada kalimat 1. Nah, gitu. Sekarang aku cobain ini. Semua penyeberang jalan menggunakan zebra cross. Joy penyeberang jalan. Nah, ini itu ada keterkaitannya. Jadi kayak kalau misalnya gini nih, Joy penyeberang jalan. Kalau misalnya kita hapus nih kalimat 1, kita ilangin, terus Joy penyeberang jalan. Oleh karena itu Joy menggunakan zebra cross. Nah, kan nggak nyambung ya tiba-tiba. Ya Joy menyeberang jalan. Terus apa hubungannya sama zebra cross? Nah, maka harus ada kalimat satunya. Kalau ada kalimat satunya nih, semua penyeberang jalan menggunakan zebra cross. Ya berarti Joy itu menggunakan zebra cross gitu. Karena Joy itu penyeberang jalan. Jadi itu ada keterkaitannya. Jadi premis 1 tambah premis 2 akan menghasilkan klaim 3 gitu. Kalau yang ini tuh kayak nanti tuh kayak gini. Nah, tapi jawabannya karena kalimat 1 sama kalimat 2 tuh kalimat 2 tuh nggak selalu apa ya, gimana ya? Kalimat 2 tuh nggak harus bergantung sama kalimat 1. Jadi kalimat 2 bisa jadi ada, bisa masih ada meskipun nggak ada kalimat 1 gitu. Pusing, oke paham Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, paham Kak. Oke. Nih, kita bareng-bareng nih. Ini yang premisnya mana? Kita step by step aja. Premisnya mana? Pesimisnya Chalder gemar basket. Ini titik ya, BTW, ini titik. Premisnya Chandler gemar basket. Itu premis ke-1. Ya, Premis keduanya, Chalder bercita-cita menjadi pemain basket. ya benar. Ini premis keduanya. Jadi klaimnya yang Jadi Chalder akan memilih jurusan otomotif. oke. Nah, sekarang kita ke diagram ini. Udah nih, nomor 3 klaim itu selalu di akhir. Nah, sekarang kita keterkaitan premis 1 sama premis 2-nya. Apakah dia sambung menyambung kayak gini? Atau kayak ditambahin bisa jadi 3 gitu. Gimana? Sambung menyambung. Kenapa? Nggak ada premis 1 bisa jadi argumen. Oke, itu benar. Ya, yang lain gimana? Yang lain dulu gimana? Yang sambung menyambung. Iya, benar banget. Ini sambung menyambung. Nih yang kalian tadi pusing-pusing, tapi kalau dikerjain step per step tuh bisa kan? Kayak nggak apa-apa, step per step aja. Benar, soalnya gini, Chandler, pokoknya tadi alasan yang tadi kata siapa ya? Ini itu benar kayak gitu. Oke. Yang nyambung-nyambung, oke. Kalian benar. Selanjutnya bakal ada, oh iya, sebelumnya kenapa sih Kak harus ada diagram? Bentar aku. Kenapa sih Kak harus ada diagram atau misalnya harus belajar ini? Karena nanti kalau kan kita nanyain pernyataan benar atau salah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu gimana nih pernyataan yang baik dan benar. Terus sebelum kita masuk ke yang benar yang salah, kita harus tahu dulu argumen itu harus ada apa aja, pernyataan itu harus ada apa aja gitu. Itu poinnya aku ngebahas itu. Oke? Ngerti nggak? Kirain Kangeler. Itu mah sosis. Oke. Selanjutnya sama Kariska. Aku ke Kariska aja. Silakan Kak. BTW, boleh minta tolong nggak kamu yang share screen aja sekalian?
Nanti aku bilang next gitu ya. Minta tolong ya. Oke, teman-teman. Jadi buat slide selanjutnya bakalan aku jelasin sama Kak Rizka. Oke. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke soal itu, aku bakalan kasih tips cara mengerjakan soal-soal di mana soal itu tuh biasanya tuh kasih pertanyaan kayak gini, kayak pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar, pernyataan di bawah ini yang paling mungkin salah, kayak gitu tuh ada tipsnya nih cara ngerjainnya. Itu yang pertama, kalian tentuin kata atau frasa kunci dari masing-masing pilihan jawaban. Di opsinya itu kalian tentuin dulu kata kuncinya apa, lalu kalian melakukan scanning. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu scanning. Scanning itu kalian bisa kayak baca cepet gitu kata kunci yang udah kalian tentuin tadi di bacaan atau paragraf yang ada di atasnya. Lalu habis itu kalian masuk ke langkah yang ketiga, yaitu bandingkan dengan pilihan jawaban. Lalu kalian masuk tuh, kalian banding-bandingin opsi jawaban dari A sampai E itu yang mana yang kira-kira bisa dieliminasi atau yang mana nih yang benar kira-kira. Sampai di sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Konik aja ya, biar rame nih, biar apa ya, lebih seru gitu. Kalau enggak, ramein aja nih di chatnya. Boleh banget. Oke, aman ya berarti ya? Aman. Oke, kita lanjut ya ke soal. Next. Bentar Kak, tadi jaringannya ini. Oke, nggak apa-apa, biar santai. Oke. Udah belum? Belum. Oh, belum ya. Wait. Nah, ini next, Fir. Oke. Nah, coba nih teman-teman, kalian boleh banget jawab di kolom chat. Yang udah tahu jawabannya langsung jawab aja di kolom chat. Ini jawabannya kira-kira apa? Bisa dibaca dulu teksnya. Ini ditanyain pernyataan yang paling benar ya. Pernyataan di bawah ini yang benar. Kalau bisa sebentar semua jawab di kolom chat, nanti kita langsung bahas jawaban yang tepat apa. Oke, udah ada yang jawab B. Yang lainnya jawab apa nih? Ramein dong chatnya. Yuk, yuk. Yuk guys, ramein. Sama sekalian, ntar kan kalian tahu kan, jawaban kalian ini bener nggak sih? Oke, B, B. Yuk yang lain, yang belum yuk. B juga, oke. B. Masih ada lagi yang mau jawab? B, B. B. B, nih ya, kayaknya semua udah pada sepakat ya jawabannya B. Bener banget teman-teman, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kenapa? Kan di sini ditanyain pernyataan yang benar ya teman-teman. Nah, dan dari kelima opsi tersebut, pernyataan yang benar atau sesuai sama paragraf itu opsi B. Nah, sekalian aku kasih tahu ya, kenapa opsi yang selain B itu bisa salah. Yang jawaban A itu nggak sesuai sama paragraf karena di pernyataan tersebut tuh menunjukkan bahwa galaksi itu berkontribusi pada zaman reionisasi, sedangkan di paragrafnya itu bukan reionisasi. Gitu. Salah ya? Sebentar. Ya, jadi di paragraf itu reionisasi, tapi di opsinya itu ionisasi. Ionisasi kan malah kimia ya, teman-teman. Terus yang opsi C itu nggak sesuai karena pernyataan yang tepat itu adalah astronomi, teman-teman. Bukannya. Jadi yang C kan menurut para astronom EGS 77 merupakan penemuan terakhir. Nah, tidak sesuai. Pernyataan yang tepat adalah para astronom berharap EGS 77 bukanlah menjadi penemuan yang terakhir. Oke, yang D itu tidak sesuai paragraf karena pernyataan yang tepat itu adalah
Vital Rilke, seorang anggota tim peneliti di Arizona State University, menambahkan bahwa EGS-77 telah membentuk gelembung besar yang memungkinkan cahayanya terlihat. Jadi kalau yang di opsi D itu malah sulit terlihat, tapi yang benar itu cahayanya itu terlihat. Oke, jawaban E itu tidak sesuai karena pernyataan yang tepat itu cahaya intens dari galaksi dapat mengionisasi gas hidrogen. Tapi di opsinya itu galaksi tidak mampu mengionisasi gas hidrogen. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang tahu soal cerebrum? Iya, mungkin yang udah ngerjain udah ada yang tahu ya jawabannya. Oke, aman ya. Oke, next. Nah, ini kunci jawabannya nanti kalian bisa baca di PPT-nya. Oke, next, Fir. Nah, nih soal berikutnya. Kalian bisa jawab ya di kolom chat, ramein jawabannya ini kira-kira apa. Kita bahas jawabannya yang tepat. Udah ada yang nemu jawabannya apa kira-kira? Oke, ada yang B, ada yang E. Yuk yang lain. E, ada lagi E, E, B atau E, oke. Nggak bisa dua dong, ntar kan waktu UTBK nggak bisa isi dua. Oke, E. Kayaknya ini kesepakatan udah pada jawab E semua ya. Sekarang aku minta tolong salah satu dari kalian buat jelasin dong. Ada yang on mic, kenapa kalian milihnya yang E? Yuk, siapa yang mau? Kok nggak aku random ya? Ada yang mau volunteer? Kenapa jawabannya yang E? Jelasin. Yaudah, aku minta tolong deh. CC buat on mic. Kenapa kamu jawabnya E? Halo, CC? Cece Halo? jangan panik, ayo Cece. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut. Cece. Kariska baik. Karena yang lain nggak ada di paragraf. Oke. Ini udah ya kesepakatan. Jadi benar teman-teman jawabannya itu yang E. Kenapa? Karena di opsi yang A itu tidak sesuai karena pernyataan yang tepat itu EGS-77 telah dipresentasikan pada pertemuan Amerika Astronomical Society di Honolulu, Hawaii pada 8 Januari lalu. Jadi kalau di opsi itu malah Februari gitu. Terus yang jawaban B itu juga nggak sesuai karena pernyataan yang tepat itu para astronom berharap EGS-77 itu bukanlah penemuan yang terakhir. Lalu yang jawaban C itu nggak sesuai juga karena pernyataan tersebut itu tidak terdapat pada paragraf keempat. Melainkan sebenarnya itu tuh aku nyantumnya di itu aku cantumin paragraf keempat, cuman paragraf 2-nya nggak aku cantumin soalnya kan kita kan fokusnya ke paragraf 4 aja gitu. Lalu yang jawaban D itu juga nggak sesuai karena pernyataan yang tepat adalah EGS-77 telah membentuk gelembung besar yang memungkinkan cahayanya terlihat gitu. Oke, lanjut, next. Aman kan ya? Ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Aman, oke, makasih. Yuk, lanjut. Oke, udah. Ini coba teman-teman. Menurut kalian jawabannya apa nih? Paling mungkin benar. Sembari kalian jawab ya, waktu UTBK kemarin tuh simpulan yang paling mungkin benar ini di TPS tuh cukup banyak keluar sih. Jadi paling mungkin benar, paling mungkin salah. Dan biasanya tuh paragrafnya tuh panjang-panjang.
Ntar yang udah nemu jawabannya bisa langsung di kolom chat. Oke. View C. Oke. Yang lain? C. Oke. Ada jawab C ya. Oke. Yang lain ada yang mau jawab yang lain atau semuanya sepakat C? C juga. Aku sih C, oke. Ini nggak ada yang mau nyoba jawab opsi lain nih biar beda gitu, siapa tahu. Aku mau beda deh, aku mau jawab A misalnya, atau B, atau D, atau E. Ini berarti semua sepakat C? Oke, coba aku minta tolong siapa ya? View buat on mic, kenapa kamu pilihnya opsi C? Coba dong on mic, gak apa-apa. Yuk, yuk. Itu View. kan di tag itu kan ditulis tiket promo online travel fair itu dapat dipesan melalui aplikasi KAI Akses dan website kai.id. Nah, tiket promo ini kan beberapa ketentuan tuh dapat. Nah, kalau tiket promo online itu beli dari travel fair itu tuh nggak bisa dibatalin. Jadi jawabannya yang C yang simpulannya. Oke, makasih View. Oke, jadi teman-teman, kunci jawabannya itu adalah yang D. Kenapa? Karena ya kan pada paragraf 2 itu disebutkan bahwa tiket promo online travel fair itu dapat dipesan melalui aplikasi KAI Akses dan website kai.id di kalimat ketiga. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, simpulan yang mungkin dari pernyataan apabila pembeli memesan melalui aplikasi KAI Akses dan website kai.id, maka pembeli akan mendapatkan tiket promo online travel fair. Jadi jawabannya yang D. Kenapa bukan yang C, Kak? Kenapa? Karena di situ kan pembeli telah mendapatkan tiket promo yang tidak dapat dibatalkan. Nah, tiket promo ini tuh tiket promo apa? Kalau misalnya di opsi C itu tiket promo KAI online travel fair itu mungkin jadi tepat ya. Tapi kan di sini yang ditanyain paling mungkin benar. Makanya aku tadi udah bilang kalau misalnya di soal UTBK tuh banyak yang jebak gitu loh. Jadi kemungkinan opsi A sampai E di UTBK kemarin yang aku lakuin tuh kayak ini tuh bisa semuanya benar. Cuman biasanya tuh dari kelima itu ada yang paling paling benar gitu loh. Jadi kalau misalnya yang C itu tuh tiket promo doang. Seharusnya tiket promo KAI online travel. Makanya mungkin yang jadi jawabannya tuh lebih ke yang D. Lalu kenapa yang enggak B, Kak? Pembeli sedang mendapatkan tiket dengan harga yang terjangkau. Nah, ini juga agak rancu nih. Tiket apa nih? Tiket kalau misalnya tiket nonton bioskop gimana gitu kan. Terus kalau misalnya dia diganti jadi tiket tiket KAI online itu jadi pernyataan yang benar, mungkin juga bisa kayak gitu. Lalu yang A kenapa nggak jadi jawabannya, Kak? Karena membeli pernah mendapat tiket diskon dari PT KAI, pernah mendapatkan tiket diskon. Nah, tiketnya juga rancu nih, kalau misalnya tiketnya itu mereka jelasin tiket promo KAI online travel fair kayak yang opsi D, maka metanya jadi benar. Lalu yang E juga tiket promonya itu juga nggak spesifik. Makanya dari soal nomor yang ini itu jawabannya yang D. Sejauh ini ada yang ditanyain teman-teman? Terkecoh, iya. Hati-hati ya teman-teman, pokoknya kalau misalnya ada soal kayak gini tuh kalian harus tiket apa dulu kayak kalian harus teliti gitu. Soalnya biasanya tuh soal-soal UTBK kayak yang Kak Firna bilangin tuh banyak yang ngecoh. Jadi kalian tuh dituntut buat teliti. Nggak apa-apa teman-teman baru latihan. Oke, next Fir. Nah, coba nih. Kalian dicari pernyataan yang paling mungkin benar juga. Nanti yang udah dapat jawabannya bisa langsung chat ya, jawabannya apa. Yuk, yang udah dapat jawabannya boleh banget. Ada yang on mic itu jawabannya A, Kak. Jawabannya C, Kak. Apa ya, coba.
Ini kayaknya pada lebih teliti lagi ya biar nggak salah. Bismillah deh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang lain mau jawab sama atau nyoba nih D juga. Ini kan bisa sepakat gitu ya jawabannya sama gitu. Nggak ada yang mau jawab lain nih. Pada jawab D semua ya. Yang lain coba buat latihan juga nih. Siapa tahu ntar kemungkinan soalnya mirip-mirip kayak gini kan. C, B, A. Ini jadi semuanya ya. C, B, A. Terus ada lagi? Yang lain. C, oke. Banyak yang C ya. C ragu sih. A, oke. Acil C. C, oke. A. Gimana nih? Udah ya? Aku bahas ya sekarang. Nah, jadi jangan kaget. Kunci jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Nah, kira-kira kenapa nih? Kok bisa jawabannya itu yang B? Coba dong, ada yang mau on mic? C, kena prank? Oke. Coba dong Xiaomi on mic dan kasih penjelasan kenapa jawabannya B. Kira-kira kenapa nih kok jawabannya B dan jawabanku tuh salah gitu. Coba. Terkecoh. Oke, nggak apa-apa. Ini kan baru latihan. Coba dong tadi Xiaomi on mic. Nggak apa-apa. Yuk. Kak, saya jawab A. Nggak apa-apa. Jangan saya, Kak. Oke, kalau gitu di kafe dong. Di kafe yuk, coba. Nggak apa-apa, jelasin aja. Saya salah juga, Kak. Apa? Kamu tadi jawabnya apa? A, Halo? jawabnya. Oh iya. Kalau kamu tadi jawabnya A, kenapa? Itu ada kelas ekonomi, bisnis, eksekutif. Oh iya, karena di paragrafnya itu ada itunya ya, penyataannya itu ya. Oke, sekarang aku makasih ya di kafe. Nih, aku kasih tahu. Jadi teman-teman, kunci jawabannya itu yang B karena yang opsi A nih kita tilik lagi nih akan memenuhi ketersediaan tempat duduk kereta kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Nah dari pertanyaannya kan berdasarkan paragraf manakah yang paling mungkin benar mengenai KAI online travel fair. Jadi KAI online ya teman-teman, bukan promonya ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, kalau misalnya yang A itu kan masuk KAI online travel fair akan memenuhi ketersediaan tempat duduk kereta kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Kalau berdasarkan paragrafnya itu tarif promonya yang bakalan berlaku pada kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. Jadi itu tarif promonya ya teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi bisa aja KAI online-nya itu ternyata nggak cuman ekonomi, bisnis dan eksekutif aja, tapi masih ada lagi. Makanya di paragrafnya itu tarif promo ini hanya berlaku pada, jadi kan kemungkinan masih ada kereta jenis lain kan, gitu teman-teman. Makanya jawaban A itu kurang tepat. Terus jawaban C sekarang. Jawaban yang C itu kurang tepat. Kenapa? Tiket KA komersil jarak jauh dan menengah akan habis 9.930 tiket. Akan habis, sedangkan di paragrafnya itu bukan akan habis teman-teman, tapi akan menerapkan tarif khusus. Jadi itu ya yang perlu di highlight. Lalu yang D itu setelah bulan Januari 2019 akan diadakan kembali promonya. Setelah bulan Januari, padahal di paragraf tersebut udah dikasih tahu bahwa tarif promonya itu hanya berlaku pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 15 Januari 2019. Nah, kalau misalnya setelah bulan Januari 2019, ya kemungkinan promonya udah nggak diberlakuin lagi. Terus yang E nih, kenapa yang E salah? Karena sebelum bulan Oktober akan dipersiapkan 140 tempat duduk per hari untuk promo. Sebelum bulan Oktober, padahal
Di sini Oktobernya tuh juga rancu, Oktober tahun 2000 berapa nih? 2000, kalau misalnya Oktober tahun 2018 kan sebelum bulan Oktober kan September. September kan juga belum mulai berlaku tuh promonya. Jadinya yang juga salah gitu teman-teman. Ada yang ditanyain sampai sini? Atau masih ada yang bingung kenapa kok jawabannya masih ragu, kok bisa B Kak gitu? Ada yang mau ditanyain teman-teman atau aman? Boleh banget nih chat kalau misalnya kalian nggak mau on mic. Kalau misalnya kalian on mic lebih seru nih kayaknya. On mic aja dong teman-teman. Dia yang paling benar PBN. Iya, jadi kalian mungkin terkecoh sama kata yang kurang dari itu ya. Jadi kalau misalnya di situ kan biasanya kalau misalnya dia ngadain promo gitu kan, nah biasanya tuh dia bakalan penumpangnya tuh kurang dari atau sama dengan 140 gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya ngadain promo terus-terusan 140 terus kan, biasanya kadang ada yang 140, kadang ada yang dikurang dari itu, jadi kayak gitu. Dan menurut kuncinya yang paling benar itu yang B. Gimana teman-teman, ada yang ditanyain? Aman ya? Aman teman-teman? Yuk on cam biar bisa lanjut. Aman Kak. Oke. Next. Nih, soal selanjutnya. Kira-kira ini jawabannya apa teman-teman? Kira-kira teman-teman jawabnya apa nih? Ini harus teliti nih teman-teman. Kan nih kira-kira teman-teman pada jawab apa? B, oke B. Yang lain jawab apa nih? Kayaknya ini pada lebih serius ya bacanya, jadi jawabnya agak lama. Pada sepakat B? Atau ada yang punya jawaban lain? Itu yang emang terkena. Oh, iya itu. Bentar. Itu sebenarnya udah aku hapus ya, tapi kok nggak ada ya? Tadi belum keedit. Lebih terkenal kayaknya. Bupai akan lebih terkenal. Sama B nih, KB, B atau C. B Kak, oke. Yang lainnya? Apa nih? C. Ini jangan sampai terkecoh ya, paling tidak mungkin benar jawabannya. Paling tidak mungkin benar berarti yang salah. Oke, langsung aja ya aku bahas. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat itu apa coba? Ya, benar banget. Xiaomi Stefani yang jawab C itu benar. Jadi jawabannya itu yang C, teman-teman. Nah, ini aku bakal bahas. Kenapa yang C itu salah? Karena hal tersebut tuh nggak bisa dipastiin, teman-teman. Karena bisa saja pertumbuhan yang dilakukan itu bukan untuk UMKM. Jadi kayak untuk yang lainnya gitu loh. Kalau misalnya kita pilih yang option A deh. Yang opsi A itu kan meningkatnya jumlah unduhan aplikasi. Itu jelas banget ya jawabannya itu benar karena dengan GoPay itu merangkul lebih banyak
mitra, otomatis aplikasi yang udah diunduh juga lebih banyak gitu ya. Terus yang B, kenapa yang B bukan jawabannya Kak? Karena situ kan lebih dari 2 kali lipat perkembangan mitra. Itu tuh kan benar ya teman-teman. Sedangkan yang ditanya itu yang tidak mungkin benar. Lebih dari 2 kali lipat perkembangan mitra itu benar karena kalau misalnya 700.000 mitra kan berarti lebih dari 2 kali lipatnya dari 300.000 kan. Kalau 2 kali lipat aja udah 600.000. Sedangkan kalau misalnya 700 kan berarti 2 kali lipatnya dari 300.000, bahkan lebih kan. Makanya jawaban B itu benar dan bukan menjadi jawaban dari soal itu. Karena kita cari yang soal yang salah. Lalu bertambahnya pengguna itu juga benar banget karena dengan mereka merangkul kan pengguna aplikasinya juga makin banyak ya. Terus habis itu yang tadi ada yang terkenal ya, itu karena kuncinya kan sebenarnya yang C ya, dan itu yang option E itu kan GoPay ya, GoPay akan semakin terkenal. Mungkin dengan maksudnya itu dengan GoPay itu semakin banyak penggunanya, berarti kan secara otomatis aplikasi tersebut juga udah mulai menyebar di seluruh Indonesia kan, karena dengan bertambahnya mitranya maka aplikasinya bakal diunduh lebih banyak di orang-orang di seluruh Indonesia, berarti otomatis GoPay tersebut udah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ada yang mau ditanyain teman-teman? Atau ada yang bingung kenapa kok bisa sih Kak jawabannya yang C lagi? Bisa aku ulangin nanti penjelasannya. Gimana? Aman atau aman? Oke, yang lainnya gimana? Aman Kak? Oke, lanjut. Terketo ya, ini soalnya kayaknya emang agak ribet, rumit juga. Tapi biasanya soal-soal UTBK tuh kayak gini, kayak jebak-jebak gitu. Banyak yang bisa jawabannya kita pilih, padahal itu jawabannya tuh salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah ditayang sama Kak Firna. Kira-kira kalian jawab apa nih di soal ini? Ini soal terakhir ya teman-teman. Semoga kalian banyak yang tepat. Oke? Soal terakhir guys, semangat. Semangat. Nanti dokumentasi bareng udahnya. Jadi kalian jangan dulu live ya. Semangat ngerjain. Oke, ada yang udah jawab nih. Jawabannya B. Oke. Yang lain? Yang lain juga B? Yuk, yang lain. Gak apa-apa lu. Coba yuk. Siapa tahu ada yang mau on mic. Kak, aku jawabnya beda, Kak. Aku yang C. B. Oke, B. Semua B ya. Oke, B. Ada lagi? Yuk, jawab aja. B. Oke. Kebanyakan jawabannya B ya. Bener banget teman-teman, keren sih. Jawaban yang tepat itu jawabannya tuh yang B. Oke. Ini kalian mau dibahas atau enggak? Kira-kira kenapa kok jawabannya yang B? Nih, udah dikasih tahu ya nih di PPT. Oke, dibahas Kak. Siap-siap. Nah, jawabannya itu B karena yaitu B itu salah teman-teman, karena kan di opsi itu pengguna link aja bisa membayar transportasi di Gojek dan Grab, sedangkan di paragraf itu bukan kayak gitu pernyataannya. Bayarnya itu menggunakan, jadi pembayaran Gojek dan Grab itu menggunakan GoPay dan OVO, bukan link aja. Terus kenapa yang jawaban opsi A itu salah Kak? Pengajuan pinjaman di OVO hanya bisa melalui Tralite. Nah, kita pilih di paragrafnya, minta tolong backtier. Minta tolong backtier ke paragraf yang tadi. Makasih. Nah, kenapa enggak yang A, Kak? Pengajuan pinjaman di OVO hanya bisa melalui Tralite. Nah, ini jelas jawabannya itu
salah ya, tidak mungkin benar, dari salah. Jawabannya benar teman-teman. Karena kita lihat di paragraf 1 nih. Di mana layanan pinjaman yang akan disediakan aja sudah lebih dulu dilakukan oleh pesaingnya, GoPay. Namun dalam bentuk cicilan, GoPay menggandeng PT Mapan Global Raksa Vindaya untuk menyediakan fitur cicilan. Kemudian OVO menyusul langkah GoPay dengan menguji coba layanan cicilan. OVO pun mengakuisisi dengan Fintech pinjaman, yakni Indonesia, yaitu Indonesia Barat Sejahtera atau Taralit, untuk menyediakan layanan cicilan. Nah, pengajuannya itu otomatis hanya bisa dilakukan melalui Taralit. Lewat kerjasama ini, OVO bisa mengintegrasikan platformnya dengan Taralit. Dengan begitu, pengguna OVO bisa mengajukan pinjaman ke Taralit lewat platform bernuansa ungu tersebut. Nah, di situ kan berarti otomatis mereka cuma bisa mengajukan pinjaman di OVO itu hanya bisa melalui Taralit gitu, berdasarkan paragrafnya seperti itu. Lalu yang jawaban C, kenapa bukan jadi jawabannya Kak? Karena di situ kan opsinya PT Mapan Global Reksa Vindaya membantu GoPay menawarkan layanan pinjaman. Itu jelas benar karena di paragraf 1 tadi juga dibilangin bahwa GoPay itu menggandeng PT Mapan Global Reksa Vindaya untuk menyediakan fitur cicilan. Jadi fitur cicilan kan menawarkan layanan pinjaman ya teman-teman. Dan di situ opsinya itu udah benar karena PT Mapan Global Reksa Vindaya itu membantu GoPay sesuai sama paragraf yang ada di teks tersebut. Lalu yang D, bentuk pinjaman dari GoPay hanya berupa cicilan. Iya, itu juga benar teman-teman. Kenapa? Karena GoPay itu baru melakukan atau mengadakan pinjamannya itu berupa cicilan. Bentuknya tuh cuma cicilan gitu loh, berdasarkan paragraf yang pertama. Kan, menguji coba layanan cicilan yang di paragraf pertama itu. Kemudian OVO menyusul langkah GoPay dengan menguji coba layanan cicilan. Dan di atasnya lagi juga ada kalimat bahwa GoPay menggandeng PT Mapan Global Reksa Vindaya untuk menyediakan fitur cicilan. Terus di atasnya lagi juga dibahas lagi kan bahwa namun dalam bentuk cicilan, berarti otomatis bentuk dari pinjamannya itu berupa cicilan dari yang lain gitu. Yang E itu bukan jadi jawabannya. Kenapa? Karena bisa melakukan cicilan Tokopedia dengan OVO. Itu juga benar ya, udah ada di paragraf kedua. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Kok paragraf kedua bisa melakukan cicilan Tokopedia dengan OVO. Itu ada di paragraf pertama. Di paragraf pertama yang terakhir itu, pengguna OVO juga bisa mencicil produk yang dibeli lewat e-commerce seperti Tokopedia. Makanya jawaban E itu benar. Dan kita cari jawaban yang salah dari kelima opsi tersebut. Gimana teman-teman? Aman? Oke, aman. Aman. Oke, ada yang mau ditanyain? Nah, udah selesai nih teman-teman. Paragraf keduanya nyampah aja. Oh, bener banget. Biar kalian kayak pusing gitu ya, padahal sebenarnya masuknya ke paragraf pertama. Oke, udah selesai nih kelas kita teman-teman. Yuk pada on mic dulu, kita mau foto-foto. Kita mau foto-foto ya, jangan dulu live biar ada kenangan gitu loh.